Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengamarkan dari pemukiman transmigrasi SP10, tepatnya di jalur 1, rumah Pak Irwan atau rumah saya sendiri. Oke sobat-sobat semua, di kesempatan kali ini coba nanti kita akan muter-muter di lahan milik saya, karena sudah kurang lebih 2 minggu kemarin saya tinggal kerja di luar. Coba nanti kita akan keliling lahan, melihat perkembangan tanaman daun bawang yang kemarin sempat sudah saya tanam. Dan coba nanti kita lihat-lihat juga tanaman kakak ipar saya. Tanaman ada terong, terus cabai juga, dan yang lainnya. Beginilah suasana di kesempatan kali ini. Cuacanya sangat terik sekali. Ini sudah memasuki di musim kemarau ini sobat-sobat semua. Di kondisi lahan punya saya saat ini. Nah, inilah kondisi tanaman terong milik kakak ipar saya yang sudah ditanam, sama cabai. Yang cabainya ini dulu keriting semua, tapi alhamdulillah ini sudah mulai muncul daun-daun baru, juga sudah ada buahnya juga. Sudah kemarin sempat dipanen juga, meskipun tidak banyak ya, alhamdulillah sudah ada hasil lah, sedikit demi sedikit ini sudah mulai ada hasilnya sobat-sobat semua. Dan kita akan mendekat lewat masih dulu sobat-sobat, karena ini belum ada titian untuk nyebrang ke sebelah. Kita harus memutar lewat belakang, soalnya ya masih kadang tinggal kerja di luar, kadang cari kerja di sana ke situ, jadi ya belum bisa fokus ini sobat-sobat semua di garap lahan. Jadi ya untuk sekarang masih beginilah ya, masih sebagian kecil lah yang kebuka lahan saya ini, kurang lebih baru setengahnya kayaknya. Ini pun saya bagi kerjakan sama kakak ipar saya, karena kan di tempat kakak ipar saya itu belum kering lokasinya. Jadi untuk sementara waktu ini kakak ipar saya suruh buka lahan di tempat saya ini untuk menanam sayuran dan yang lainnya. Alhamdulillah ini tanaman terong punya kakak ipar saya ini pertumbuhannya ya lumayan cukup bagus. Tapi sayangnya di sini tuh terkendala sama si monyet. Jadi kadang buah sudah besar-besar, kita telat sedikit aja ke ladang sudah dipanen duluan sama si monyet. Ya, ini kayaknya jarak tanamnya terlalu rapat, jadi mudah terserang jamur apa namanya ya, fusarium kayaknya. Ini layu-layu di ini pupusnya, ini pucuknya daun muda ini ada layu semua, banyak yang layu. Jadi mungkin ini pengaruh inilah, jarak tanamnya terlalu rapat. Luar biasa memang ini tanaman terong. Memang untuk saat ini di lahan saya ini yang cocok ditanam itu kayaknya terong sobat-sobat semua, sama daun pre. Kalau untuk tanaman yang lain itu ya bisa tumbuh, tapi hasilnya masih kurang maksimal. Ya mungkin pengaruh di keasaman tanah ini, dan pH-nya pun lokasi saya ini terlalu rendah. Jadi mungkin ya butuh proses yang lama untuk memaksimalkan tanah semacam tanah gambut ini. Memang
ekstrim lah, butuh waktu yang lama untuk proses apa namanya, biar pH-nya itu netral. Ini sebagian masih belum dikerja juga. Ini ada lagi yang ditanam tanaman terong, juga ada bawang daun. Ini istrinya Pak Warni kemarin yang ini. Untuk saat ini Pak Warni juga masih sambil kerja di luar untuk menopang kebutuhan sehari-hari, sobat-sobat semua. Soalnya untuk saat ini kalau memang kita sini memang ya adalah hasil, tapi ya belum bisa untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Oke sobat-sobat semua, sekarang kita coba melihat perkembangan tanaman daun bawang yang kemarin sempat saya tanam, yang dulunya itu bibitnya itu amanah dari Bang Ripal yang sudah saya kembangkan sekitar 3 kali ya. Dan inilah apa, daun bawang yang sudah berumur kurang lebih 1 bulan lah. Yang ini perkembangannya ini kurang maksimal, soalnya di sini sudah mulai kemarau, terus harus pengocorannya harus rutin. Terus kemarin sempat saya tinggal kerja di luar, jadi yang ngurus istri saya ya sudah alhamdulillah lah bisa tumbuh seperti ini ya. Ini tinggal pemupukan lagi biar anakannya ini biar bertambah banyak, terus penyemprotan. Inilah sobat-sobat semua daun bawang yang saya kembangkan. Ini sudah mulai tumbuh, tapi ya belum maksimal dikarenakan memang di sini itu tanahnya sobat-sobat semua yang belum bisa apa itu maksimal kalau untuk tanaman-tanaman seperti ini. Soalnya mengingat pH-nya itu tadi, pH-nya rendah, zat asamnya tinggi, jadi ya beginilah ya, bisalah tumbuh tapi ya belum bisa maksimal kayak lahan-lahan yang sudah netral. Memang kalau di tanah gambut ini biaya bertani itu memang sungguh luar biasa sobat-sobat semua. Kita itu harus mengeluarkan modal lebih biar tanaman yang kita rawat ini bisa tumbuh dengan maksimal. Beda halnya kalau lahan-lahan yang ibaratnya sudah jadi, itu kan tidak membutuhkan kayak semacam kapur dolomit semacam itu kan. Jadi kalau di khususnya di lokasi transmigrasi ini, mungkin teman-teman juga itu yang dikeluhkan di masalah pH tanah inilah sobat-sobat semua. Terus kita itu kalau mau memaksimalkan pH ini kan juga harus mengeluarkan modal yang sangat lumayan juga. Soalnya kalau untuk pH di lokasi saya ini rata-rata kan pH-nya 4,5 ya, ada yang 5 sebagian, tapi ibarat kita pukul rata pH di sini itu rata-rata di angka 4,5. Jadi kalau ibaratnya mau membuat pH-nya itu di angka 6 itu aja, kalau mau tanam satu lokasi kayak di sini itu ya mungkin sekitar berapa 2 ton lah kapur dolomit yang dibutuhkan itu. Itu memang kalau petani awal, terus petani yang masih belajar kayak saya dan teman-teman di sini itu ya memang itu berat sobat-sobat semua. Jadi untuk sekarang itu ya ibaratnya nanam sih nanam, tapi ya kita sambil berjalan pelan-pelan sambil mencari modal kerja di luar untuk nyicil ibaratnya untuk permodalan kita bertani. Kalau kita mengandalkan bertani untuk sekarang ini ya belum bisa maksimal sobat-sobat semua. Lain halnya kalau orang yang sudah modalnya banyak ya insya Allah jadilah. Tapi kalau untuk saya dan kayak yang lainnya yang ibaratnya sama-sama kayak
saya itu ya mungkin bertaninya itu masih untuk sedikit-sedikit lah ya, kayak nanam daun bawang, ada cabai sedikit, terus terong gitu yang cepat berbuah, yang cepat bisa di hasilnya cepat. Ini sobat-sobat semua, kemarin saya juga mencoba menanam cabai yang di belakang ini pertumbuhannya cukup ya lumayan lah, soal kayak ini lumayan, tapi masih bagusan yang saya tanam kemarin di depan situ. Memang di sini itu sobat-sobat semua, sebelum lahannya tercetak seperti ini, dulunya itu memang rawa, terus lumpurnya dalam sekali. Jadi PR kita saat ini adalah gimana caranya kita mengelola lahan ini untuk menetralkan keasaman tanah dan meningkatkan pH-nya itu sobat-sobat semua. Inilah suasana di siang hari ini, panas, sangat terik sekali sobat-sobat semua. Nah, yang ini kemarin sempat saya traktor, saya balik tanahnya supaya akar-akar yang masih di dalam itu terangkat dan cepat membusuk. Jadi kemarin sempat saya traktor, tapi ini belum sempat membuat bedengan, soalnya ya masih saya tinggal kerja di luar untuk mencari tambahan permodalan untuk rencana ini mau tak coba sambil belajar mau menanam semangka sobat-sobat semua. Jadi ya memang harus penuh kesabaran dan ketelatenan untuk bertani di lokasi-lokasi pemukiman baru seperti ini sobat-sobat semua. Soalnya ya lain halnya kayak di Jawa. Kalau di Jawa tanahnya sudah subur, terus tanah yang sudah jadi ibarat kita lempar tinggal aktivitas yang lain itu jadi sobat-sobat semua. Kalau di sini bertani itu memang harus membutuhkan ketelatenan dan fokus memang. Jadi tidak kayak ibaratnya bertani yang sistem bertani kayak di Jawa sobat-sobat semua. Di segi cuaca juga pun di sini memang sudah sangat jauh berbeda sekali, kayak cuacanya memang di sini panasnya memang terik sekali sobat-sobat semua. Jadi ya memang harus penuh kesabaran, ketelatenan dan keuletan. Kita pelan-pelan untuk mengelola lahan ini supaya bisa menghasilkan dan bisa menjadi lahan yang benar-benar produktif sobat-sobat semua. Nah, kayak beginilah. Ini tanaman cabai pong, cabai besar. Ini ya pertumbuhannya kurang maksimal sobat-sobat semua, karena ya mungkin pengaruh di faktor pH tanah itu. Jadi kayak begini lah tuh. Nah, kayak gini. Jadi buahnya pun tidak bisa bagus. Mungkin zat apa yang dibutuhkan tanaman ini belum terpenuhi, kayak zat semacam fosfor apa itu, kalium, kalsiumnya mungkin masih belum bisa terserap dengan sempurna. Jadinya ya berefeknya di buah kayak begini. Ada yang bengkok, ada yang keriput, juga ada yang macam ini. Nah jadi inilah sobat-sobat semua, untuk kesempatan kali ini kita keliling lahan Pak Irwan atau milik saya sendiri. Dan ini kemarin juga saya mencoba jenis varietas cabai baru, yaitu cabai Dewata kalau tidak salah. Ini pertumbuhannya juga lumayan lah. Ini sudah sekitar umur 1 bulan kayaknya. Ini sudah lumayan pertumbuhannya.
suasananya. Kalau di siang hari memang sangat terik sekali di Kalimantan. Dan juga kemarin ini sebelum berangkat kerja saya mau menyemai sawi, jadi kayak begini sobat-sobat, sudah mulai tumbuh. Ini waktunya juga harus dipindah, sudah dipersiapkan. Itu beddingannya kemarin sudah saya siapkan, tapi ini memang belum sempat memindah. Nanti insya Allah ini secepatnya mau saya pindah ke sini. Ini ada sawi. Oke, sobat-sobat semua, sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini tambah berkembang. Oke, cukup sekian dari kami. Tetaplah kita berusaha dengan sebaik-baiknya, meskipun di awal tanam kita susah dan banyak kendala. Insya Allah di akhir panen kita akan berbuah dengan manis. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.